yang dirahmati Allah. Nggih. Oke. Semua ditayangkan sing melu aku lagi. Sing absen siapa? Mas Yuli, ayo tayang Mas Yuli. Ditayangke sing ikut jam ini. Tak undang sih. Ayo Mbak Mujiase, Pak Haryanto, Pak Edi, masa ditampilkan kemawon. Mas Ridwan. Nggih. Ya, udah sampai. Lah ini mana ini yang SJP Jogja? SJP Jogja mana? Belum ya? Jogja ada baru apa namanya? Rapat. Oh, rapat sendiri. Jadi mau barengan rapat aku ya. Nggih. Jadi monggo kita mulai saja, nanti jangan lama-lama ya kewenangan ini. Oh, ini rapat apa? Rapat mengundang Mbok ya. Nggih, makasih atas supportnya. Jadi saya ulang sekilas bahwa pelunasan hutang dengan ilmu langit yang kami jelaskan kemarin. Yang pertama adalah pertobatan. Tobat itu berarti tobat tidak menyentuh lagi. Jadi otomatis yang dilakukan kemarin seneng utang misalkan, maka sudah tidak suka. Tidak boleh gali lubang tutup lubang, tidak boleh ambil sana sini untuk nutup yang kemarin tidak bisa gitu. Yes, pokoknya semua ninggal utang lagi, apalagi utang riba. Utang riba ini kan dosa, maka sama sekali tidak usah disentuh. Itu ya pertobatan begitu. Artinya benar-benar hijrah untuk tidak melakukan kejelekan lagi di mata Allah. Kemudian yang kedua kemarin istighfar, banyak-banyak muhasabah, bahwa dosa yang kami lakukan, misalkan dosa riba ini tiap hari dilakukan, yang bayar terus ya, bayar bunga sih. Nah ini sekarang sudah tidak boleh. Memang berat ya berat ya. Wong namanya juga hijrah itu nggak ada yang nggak berat. Semuanya harus dengan laku ya. Laku topo broto ya. Sakit ya jelas ya, dimarahin orang. Biar kan dimarahin ya, dibenci orang, dibenci saudara sendiri dan sebagainya. Ini akibat dampak daripada apa yang kita perbuat. Halo Mas Edi ya, Mas Edi ketoknya neng omah apa neng kantor gue? Di mana Mas Edi? Di rumah, Bun. Istri. Ya gitu ya. Jadi istighfar, banyak-banyak untuk muhasabah, banyak-banyak mengoreksi diri, banyak-banyak tidak sombong. Kata Pak Edi, aku sudah 7 pilar tak jalani, sholatnya ya sudah tepat waktu dan sudah macam-macam dilakukan, kok masih masalahnya tidak selesai-selesai. Nah, ternyata setelah dicari, ketemu ya, ternyata masih membayar yang dinamakan riba. Atau ada 10 dosa besar yang masih disentuh. Nah ini kalau ini masih dilakukan, jadi tidak begitu ngefek ya 7 pilar itu. 7 pilar itu kan sholatnya ya berjamaah, ya sudah tahajud, ya sudah juga, ya sudah sholat tepat waktu dan sebagainya, ternyata masalahnya ya belum selesai. Karena masih ada beberapa titik, blok-blok kecil, blok-blok besar mungkin yang disentuh. Terutama kalau utang piutang ini kan riba, maka tak singgung sedikit. Riba itu adalah sesuatu yang dilarang Allah. Tertuang di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Nah, di situ Allah
berfirman bahwa apabila menjalankan riba ini maka seolah-olah bukan seolah-olah ya wis pokoknya wani mbek Gusti Allah menentang Allah dan Rasul. Ya, kalau menentang Allah dan Rasul kayaknya menang apa enggak ya kita ya? Pernah menang enggak kalau melawan Allah dan Rasul? Pasti kalah, pasti KO. Maka orang yang berkecimpung terhadap riba ini tidak akan jaya, tidak akan menang, tidak akan kaya, tidak akan macam-macam yang berbau baik dikarenakan memang ini firman Allah yang tidak diperbolehkan dipegang. Itu nggih. Salah satu ayat yang menyebabkan kita takut itu adalah berani ya sama Allah ya. Ada menantang gitu ya. Jadi pasti kalahnya lah. Menang itu enggak ada karena itu ditantang Gusti Allah kok. Terus yang kedua ya kayak berarti yo gendeng dhewe ya. Kurang diisin nah gitu ya istilahnya. Jadi semuanya diutangi ya mbae ya diutangi. Tanggane teman kampus kabeh kabeh nek bisa. Nah ini loh yang dulunya kita ini punya harga diri dan malu jadi enggak ya. Dikarenakan memang nuansa riba ini seperti itu ya. Jadi luar biasa maka kalau toh pun banyak orang tidak suka sama kita ya pantas dikarenakan memang dampak dari riba ini seperti itu. Terus kemudian yang lainnya yang ayat-ayat yang lain itu kalau hadis yang paling saya takuti adalah zina dengan ibu kandung sendiri. Coba bayangkan, kita ini misalkan anak laki-laki itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibu kandung sendiri. Coba bayangkan, harus ibu ewe gelem ya. Itu dosa riba. Dan dosa yang lain adalah dosa dengan bertubuh dengan 36 pelacur setiap kali kita bermain juga. Luar biasa ya. Sehingga dikatakan ngeri banget. Itu artinya ayat-ayat ini sungguh luar biasa mengenai diri kita yang notabene mungkin belum paham atau ya enggak apa-apa. Maka yang kena penjelasan tahu yang kena riba itu ada 4. 4 itu satu adalah pemberi. Pemberi itu ya macam-macam ya. Penjelasan tahu sendiri pemberi siapa. Yang penjelasan jalan ini loh. Penjelasan dipinjam siapa. Yang kedua adalah penerima. Penerima itu ya kita ini menerima tanda tangan akad. Yang nomor 3 adalah saksi. Yang keempat adalah penulis. Dan ini dosanya tidak yang ini lebih kecil, bukan. Semuanya adalah sama. Ya. Semuanya sama. Jadi sing nampa, sing nampa, sing memberi itu pun sama. Wong ning saksi wis sama. Atau tahu bahwa panjenengan itu sebagai penulis itu saja dosanya sama. Jadi Masya Allah ya. Begitu besar dan bertahun-tahun kita lakukan dengan enaknya ya. Dengan enaknya apa dengan pura-pura tidak tahu, kita tidak paham. Kalau saya memang tidak tahu ya. Karena ngerti saya yang namanya riba itu ya yang memberi ya. Saya ini tidak salah. Saya ini kan penerima bendino bayar ya. Bayar utang. Bayangan saya sing dosa kuwi atau rentenir gitu ya. Kan sing iya kuwi sing dosa. Nah aku ora no. Aku sing bayar kok. Oh ternyata ayatnya Masya Allah ya. Dua-duanya kena dan dosanya podo. Makanya tumpasannya ya podo. Baik si pemberi maupun si penerima
mesti tak tumpasi. Ayat sing luar biasa loh ini. Ini kenapa ini terbukti? Karena saya kan konselor. Sudah puluhan ribu loh, tidak hanya 100, 200 ribu, puluhan ribu. Semuanya mengatakan ditumpas. Ditumpas itu apa? Ditumpas itu tumbuh sih. Jadi penumpasan itu orang ono agak pilih terus ditumpas itu namanya dibedol. Tetapi ditumpas itu tumbuh dulu tuh mak tebang begitu ya. Jadi kalau riba ini tumbuhnya progresnya pasti penak sih ya. Di awal malah bancaan sih ya, nek di awal. Kan akad toh, Pak Edi dulu begitu. Akad sih terus ngundang tonggone bancaan. Nek entuk iso tuku omah, iso tuku mobil saya loh. Tak kira ya bodoh ya. Artinya kita ini berbangga karena ndak paham. Ojo nyalahke aku sih ya. Karena waktu itu ya ndak paham kalau itu adalah sesuatu yang dilarang Allah itu aku ndak paham. Maka angger aku kredit akad itu mesti malah pamer karo tangga teparone. Tuku mobil ping 10 ya pamer ping 10. Gitu. Bantaane ya tekan tanggane ya ping 10. Karena kan arep pamer. Aku ki lho tuku mobil anyar, raketang kredit gitu nggih. Jadi ada kebanggaan gitu. Makanya nek ditumpas itu kan tumbuh dulu ya. Aku bangga dulu, aku kemayu sih, aku sombong sih. Tapi ternyata Allah tumpas pada pertengahan sebelum lunas ya botol berapa jalan. Karena riba itu biasanya di akhir-akhir. Wis bar pertengahan iki lho. Wah wis konyol wis mesti ora ora iso mbayar itu di pertengahan. Atau arep lunas kurang petang kasih, kurang insyaallah. Wis ngel-ngel, mesti wis antara yo iso mbayar dan ora. Mesti wis jetnyeng. Nah gitu nggih, itu apa itu diagnosanya seperti itu. Karena ditumpas ya berarti kan KO gitu ya. Maka otomatis pasti kalah kita ya. Maka berdasar ini kan saya kan eksperimen bukan dalilnya Al-Qur'an. Kalau dalilnya Al-Qur'an terus kemudian hadisnya yang sahih wah riba itu ngeri banget. Tetapi kami teliti riba itu ngerinya apa sih? Nah, penelitian saya, kenapa Al-Qur'an saya teliti? Penelitian saya adalah yang didatangkan Allah di tempat kami karena saya selaku konselor. Sehingga orang datang, misalkan riba, Pak. Nggih. Lah pripun suasanane ati mumet Bunda, konyol Bunda, telas Bunda leboke kotak kaya dalang ae lho. Atau payang-payang angger wis sarang jeblok leboke kotak persis. Semua bilang begitu, puluhan. Jadi penelitian eksperimen saya ini ya. Maka nek di apa ini ditentang. Ya, aku wani majune nek riba ini. Kenapa? Karena saya tidak hanya baca buku, saya tidak hanya dasolnya Al-Qur'an, hadis dan sebagainya, tetapi saya eksperimen terhadap orang-orang yang kena. Dan Allah datangkan di depan saya. Gitu ya. Tidak ada satupun ini pengalaman konselor. Tidak ada satupun yang makanya ngomong nek riba itu enggak apa-apa. Mereka kene karo aku temokke aku. Ya, aku berani. Karena saya peneliti loh ya. Aku ojo ora ben-ben ngomong loh ya. Iki nang forum mass media loh ini. Ora ben-ben ngomong. Penelitian itu didatangkan Allah di depan saya. Dan mengatakan dengan kondisi bahwa dia memegang riba, bara riba, maka pasti jatuh semua. Tidak ada satupun yang bilang ke saya begini, Bunda, tak tantang sampean. Ternyata kula niku nggih ribawi, ribawi. Tetapi kula niku nggih sugih. Tetapi kula niku nggih bojone ayu. Omahe nggih magrong-magrong, misalkan begitu ya.
Misalkan ya wis ngono wis ngomong ning ora. Ya misalkan ya begitu. Ternyata itu ya sebentar istidrot tok. Namanya apa istidrot itu diuji Allah. Ya kowe seneng memang kaya ngono sing mbok critake ya sugih ya ngene. Tetapi neng ayat berikutnya, kok sik kowe medeni lho ayat berikutnya. Hadis sing sadis iki. Pada akhirnya itu kapan Pak Edi? Pada akhirnya Anda akan jatuh miskin. Miskin ora doan. Sik do merengeso ngono. Yo, ngatung sing rak miskin. Terkapar apa ora? Tok Itu jimbiji Bun. katok siji, klambi siji. Wis buat ya disen-disenke dan riba itu Masya Allah nuansa itu dimalukan. Kayak di itu hadis di buku Jikir Pagi Sore kita di apa Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Dan seterusnya itu kan suasana hati yang Masya Allah wis digambarke wis jelek wis apa jelek. Itu adalah gambaran orang-orang pendosa ya yang makan ribawi yang nyentuh-nyentuh ya. Karena di ayatnya itu misalkan gue ngomong neng aku sugih, itu ya ora berlaku neng di depan kami karena ayat berikutnya juga jalan pada akhirnya akan jatuh miskin. Nah, kalau pada akhirnya itu karek tungguan waktu kapan ngono to? Neng mesti ya pada akhirnya itu pasti tahu nyampe kan. Nah, mesti terkapar betul. Maka ya ojo do wedi, ojo do takut kalau penjenengan dalam kondisi terkapar dan tidak memiliki apa-apa, tok biji ora opo-opo. Asalkan Anda masih memiliki iman. Karena kalau tidak memiliki iman, maka terkapar sungguh-sungguh orang iso tangi alias bunuh diri. Nah, gitu nggih. Jadi hati-hati ayat ini jalan dan tidak mungkin mandek. Terus nggih mandek riyen kula badhe tilem ngono ya ora iso ya. Jadi jalan terus dan berlaku tidak surut, maju terus dan maju itu Allah firman-Nya tidak pernah belian. Nah, pasti. Dan semua yang datang ke kami ternyata Masya Allah ya semuanya dalam kondisi jatuh, dalam kondisi ruwet, dalam kondisi malu, dalam kondisi habis-habisan, dalam kondisi utang ra iso bayar, dalam kondisi mangane sok mangan sok ora, sesuk puhung, sesuk enek telo. Maka puasa Daud ya. Daripada orang Daud mangane ya telo nenge Daud wae iso dijalangi rong dina pisan. Dulu saya Daud itu bukan berarti pengen Daud, ya ora mudeng pokoke ora ndek sego wis Daud wae ya. Daripada ora entuk apa-apa, ora entuk apa ora mudeng ya. Ilmune rada angel iki ya. Begitu. Artinya apa? Pada saat kondisi Allah memberikan apa ini kasih sayang yang seperti ini, kita mulai tersentak. Oh, Masya Allah ternyata akibat buruk dari masa lalu kami adalah ini. Kan ketemu lah. Nah, wis ketemu kan enak banget ya. Nah, orang pusing ini wis mulai ya, sudah hilang pusingnya, kemudian ya jalannya tepat dan seperti ini. Nah, itu ya. Jadi Mas Irianto, assalamualaikum, mohon maaf input jabar. Oh, nggih, enggak apa-apa Mas, silakan. Assalamualaikum Bun. Ora terakhir. Ya, engko wis ngomong-ngomong. Mohon maaf ini ngapunten ini teman-teman baru koordinasi buat kajian besok. Apa? Tuh. Assalamualaikum Bun. Ya, koordinasi tentang
Udah. Ya, pira sing datang. 90%. 90% datang, betul. Ya, ini kan ya boleh sembarangan loh melu seminarku. Nyepel Pak Sukap. Nah, jadi betul-betul wah ini riadoh ya. Orang amun seminar tuh bubar terus ini opo 40 hari njaluk lunas. Wong kon riadoh wae angel. Ya, sudah ya melu-melu sak umbyuk ngono kon riadoh angel. Ya, jadi sudah seminar itu hanya privat. Seminar itu memberitahu. Kayak gitu loh. Oke, aku tak Gusti Allah. Oh, Seminar hanya membuka bahwa kita ono sing ayo ngomong. nah tobatnya neng bilang riado makanya saat seminar saya ajak riado pasti dan nek bar seminar tuh udah bubar ngono ya nggak salah tang yo tambah setek pro ya kan gitu apa mas Soalnya Bude gitu. ganti masih ya Bude yo. Jangan yo. Instan ya nggak ada persoalan kita instan mau semua pirang-pirang Tapi hal no. iki Itu durung kan jalan bayune jaluk nek urung hari Gusti Allah yang ngantek ketawa. Terus tahun ini 10 tahun jalur petang puluh dari lunas baru jajah sampai cicil pun lunas kok ya Allah terus turu. Nah, terus ngono menungso ikan dari jengkel kayak. Makanya Allah itu ya pelan-pelan lunasi kita sesuai dengan utang kita. Utangnya biasanya ya ramak brek petang miliar aku. Utangnya kan ya 100, 200, 500 kan gitu kan. Ya dilunasinya ya begitu tak gelem ya. Waktu itu kayak rupiah ngono ya sok-sok aku mungkin iso ora ning kene kok ya. Turu ki amin itu. Ya toh ning kasur empuk. Ning pondok ki gegerku surya atas kursi. Nah, itu ya. Jadi prihatin kita ini ya sebagai wujud dari prihatin kita ya. Perano kok riyato kok ora prihatin. Apa kalau kita iki ma'amena ini kan kasih sayang Allah wae. Kebersyukuran yang Allah berikan ya. Bukan nek kita pengennya ya prihatin dengan puasa. Puasa itu sebetulnya maknanya apa toh? Memprihatini diri kita bahwa orang lain sing diutangi awake dhewe iki ya mumet, ngono lho. Mumet mergane dite mbok gawa. Kekanggone kowe mangan enak ngece coba bayangno. Sedang wonge sing titip awake dhewe iki mangan greh. Awake dhewe mangan ndok kuwi pantes kok ndak ini. Kan ndak pantes kan, maka kita prihatin puasa. Ya, puasa itu menahan diri, menahan lapar, menahan dahaga. Kenapa? Agar kita peduli ke orang lain. Bahwa kita pernah menyakiti orang. Bahwa kita pernah mendolimi orang. Maka salah satu untuk membayar kendoliman kita dengan puasa kita. Maksud puasa itu ngono. Makanya puasa kok bareng nonek. Apa ini? Awan-awan kok yang ngerak banget itu ngombe. Kira mudeng puasanya. Saya dulu Daud itu waktu pertama kali ya Daud, wah mudun berarti 10 kilo. Karena Daud itu paling puasa paling berat ya. Kalau orang lain makan kita enggak, kalau orang lain apa ini senang-senang kita puasa dan sebagainya. Dan tidak ada temannya nek Daud nek Senin Kemis itu masih banyak teman yang puasa Senin Kemis, tapi kalau enggak ini jarang ya. Karena itu tingkatan tertinggi puasa ya. Kalau Senin Kemis sudah di penjelasan sudah bisa istiqomah ya melangkahkan dapur saja. Karena itu wah masalah ya itu yang itu panas badan kita saja didekati panas apa menanya penghutang. Tak ya mendekat. Jadi nanti kalau ilmu langit ini sudah oke. Menurut saya kok Pak Edi ganti omong. Pak Edi ya, testimonimu. Nah ilmu langit iki wis oke. Nah ngono ta?
maka ilmu dunia mesti nututi. Tak jamin 100% halal. Nah, kan gitu. Kok Pak Edi terakhir testimoni gitu. Itu ngomong ya. Sing clue yang penting. Yang menyebabkan ternyata apa yang diajarkan ini ya ndak salah. Dan nek salah yo aku yo dibutuh orang no pengikut ngapusi. Ya kan gitu gampangane ngono lah. Wong jeneng ngapusi iki yo ditutuki wong. Kenapa tidak? Kenapa kita langgeng 15 tahun dan kenapa tidak ada huru hara di tempat kita? Dikarenakan kita itu ya rindik-rindik istiqomah, ora aneh-aneh. Ilmune itu ya ora tepat proses. Ndak ada lah bayar utang kok cepet mbok aku tak melu tak utang neh we. Coba yo dukune ndi? Tak melu aku tak utang 10 miliar. Oh, buruin kok tak kei 1 miliar ya. Tuku utang 10 miliar dari instan langsung lunasi. Iki kok aja guyu kowe Pak Silianto. Ayo to lunas yo gelem lah aku. 40 dina lunas aku gelem apa meneh langsung mulai lunas. Seneng biang. Aku langsung utang meneh, langsung kabeh tak bageni terus malah guyu kajian dong. Tak bageni kabeh tekan gone bar kuwi dilunasi langsung aku. Ya Allah. Wis terkapare gitu Pak. Engko termasuk tekan iki laundry, engko ketika ini laundry. Wah laundry itu jarem wis ning awak. Tenah sing nek ra kuat wis gebes-gebes. Nek ning kene ngomongnya gebes-gebes ya. Gebes-gebes atau wah nek tekan kowe kok durung ngalami kaya laundry ini. Burung tempat ya mungkin wes tapi karena tak tambahin terus dek urut kroso orang mulai tak culke lagi angger meh lulus itu lewat laundry dulu ya jadi tempat kita tidak mungkin instan rovena terus lunas nurano dalam sejarahku jadi mesti melewati sirotol mustaqim kaya dalan ini pondok ya angger meleset sithik nyemplung ning kalen. Nah, gitu ya. Ibaratnya begini. Maka pondok itu sebetulnya visualisasi daripada perjalanan panjang menuju surga. Aku angger ngene, pondok nggih ngeri piye wong ning surga iki ya kaya ngene ya. Surga itu sulitnya kayak gitu. Untuk menapaki rene iki menuju surga toh mlaku sik prengkosan sik ya toh. Apa meneh pembangunan yang ngene-ngene itu jalannya angel ra karuan. Jadi membayangkan bahwa untuk mencapai satu titik kemenangan kita itu memang kudu dirbasuki mawa beya. Nah gitu ya. Jadi apa yang diberikan angel di awal pasti entuk di belakangnya bagus. Itu wis ditenono. Jadi dalam kondisi kita rekoso sik ya mungkin enggak apa-apa. Yang dipentingkan kita adalah pada suatu saat kita ini bisa selesai semua dan happy gitu ya. Jadi orang mungkin ning kene kok ra lulus. Bapak bisa di ra mungkin ning kene ra lulus. Nek ra lulus berarti ora sungguh-sungguh. Nah, Garansi, nek Bu, garansi. Garansi ya. Kowe wani ya garansi ya. Yo, lagi Pak kepada Saudara Edi Turmanto dari SDB Semarang. Dipersilakan untuk testimoni menggaransi 40 hari lunas hutang. Yo, Pak Edi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ridwan dan teman-teman. Terdengar ya suaranya ya? Terdengar? Ya, jelas Pak. Terima kasih. Waktu yang kesempatan baik ini saya akan gunakan untuk klarifikasi karena kemarin ada yang komplain ya. Bergaransi tapi ada yang apa ya istilahnya komplain atau cuma saya enggak mau berdebat. Jadi gini, wong ilmu dunia aja berani bergaransi apalagi ilmu langit. Harusnya jauh-jauh berani bergaransi.
Maksudnya gini, bergaransi itu kalau ilmu dunia bayar kan uang kembali. Kalau di sini kan ndak lulus bergaransi ya remedi kan gitu. Garansi ndak lulus ya remedi sampai lulus karena kan Bunda dengan ibaratnya 24 jam sanggup untuk membimbing. Kenapa kita ndak memanfaatkan itu? Satu itu. Yang kedua, eh, contoh saja ilmu-ilmu langit kan contoh saja gini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, satu ayat diganjar 10 kebaikan. Sedekah diganjar 10. Masa gini, barang siapa yang bersedekah satu, insya Allah diganjar 10. Masa ada kata-kata insya Allah, itu kan pasti. Jadi saya hanya meluruskan yang komplain dengan argumen saya. Jadi itu. Padahal dari pengalaman saya kan sudah saya sampaikan. Saya itu 2018 bisa pelunasan kan 2022. Dari itu saja kan sudah tahu disampaikan Bunda itu tidak gampang. Itu tidak gampang, butuh proses dan ada semacam laundry tadi. Jadi yang saya tekankan gini, dari SOP itu kalau diterapkan, saya berani jamin bergaransi lunas. Karena buktinya dari kalau saya dari 4 tahun itu mungkin sudah dinilai sama Allah, ada yang tidak bolong dalam jeda 4 tahun itu ada 40 hari yang dianggap tidak bolong. Makanya sudah lunas secara langit. Secara langit dan dunia pasti mengikuti. Tapi kalau tidak dilalui dengan langit, itu sulit untuk lunas. Karena kan langit kan butuh ketenangan dulu, butuh ini sudah saya siapkan ini kepeannya. di, di sini buku dikir kan ada di sini. Dua hutang. Ada lunas. Yang artinya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau dari kebingungan dan kesedihan. Bingung, sedih pasti itu. Ketidakberdayaan dan kemalasan. Kalau itu sudah hilang, insya Allah rezeki pasti datang. Ya pekerjaan, seumpama pakai opsi jual aset, pasti itu Allah akan, pertolongan akan datang. Itu pun waktu yang singkat ini saya manfaatkan untuk klarifikasi. Ada yang kemarin yang komen, tidak apa-apa, memang itu respon dari teman-teman dan lain-lainnya kan beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Edi Turmanto dari Semarang. Jadi itu adalah testimoninya luar biasa. Berani menggaransi itu artinya kalau Al-Quran itu kan pasti. Jadi kalau 10 kali kelipatan ya pasti diganti 10 kali, 700 kelipatan ya 700, tak terhingga ya pasti tak terhingga. Lah nek ora yakin terus meh yakin be apa? Wong Al-Quran ora yakin ya. Maka beryakinlah kepada Al-Quran. Apa saja yang difirmankan Allah itu pasti ya. Jadi tidak ada keraguan lagi. Karena pasti otomatis kan bisa dikejar wong pasti ya. Ya, misalkan Al-Baqarah 276 misal. Apabila kamu membayar bunga maka tak tumpas. Lah kok do bayar bunga? Ya, wong pasti kok malah dituruti. Ditumpas, kok gelem. Tetapi ning kono koma, apabila kamu oper neng sedekah, maka aku lipat gandakan kok mau kon sedekah. Coba Pak Edi ben zaman utangnya kon sedekah 1 juta belum ora. Mesti membayar sepeda motor. Kan gitu ya. Jadi kan
Al-Qur'an sing wis pasti itu malah dibolak-balik. Menurut kita satu ayat itu karena itu kan tidak boleh, malah dijalani. Yang dilipat gandakan, emoh. Padahal pasti loh. Katanya apa yang diperlukan itu mesti ya, hak itu. Dan orang pernah beli janji Gusti Allah. Tapi dalam kenyataan di masyarakat, yo tidak begitu ya. Banyak yang bolak-balik. Nah makanya nek terkapar, ya nasib wis mesti ya karena ranurut kok mbek Gusti Allah, ranurut mbek Gusti ora apa-apa ya, ranurut kok mbek Allah ya ketendelen bae. Makanya nek garansi itu menurut saya ya akeh bener digaransi pasti nek sungguh-sungguh itu ya sesuai dengan firman-Nya Allah. Ya percaya wae ya, ngenteni wae tunggu tanggal mainnya angger blok hitammu adalah sudah tertutup. Ngono lho Mas. Walaupun garansi 40 hari, tetapi nek blok itu di titik hadis penelitian saya di titik impas di mana kesalahan kita sama Allah ketutup dengan amalan soleh yang besar tanpa ada sedekah nonsen. Nah aku ngomong nonsen terus kono protesan tak pukul tak matur mbek Gusti Allah nonsen karena apa amalan soleh yang paling baik yang tertinggi derajatnya itu adalah orang-orang yang menafkahkan katanya di jalan Allah. Wis kuwi tok. Lah nek digemboli terus, ya ora ndak 10 kali lipat makan nang iki sampean. Sesuk setahun lah kantek gepeng malah hilang kertas mereke lah wis mumet kan. Tetapi kalau kamu sedekah, kamu nafkahkan di jalan Allah, maka transaksi jual beli sama Allah itu tidak pernah rugi. Maka dagang karo Gusti Allah dagang mbek menungso, aku dagang mbek menungso lho, akeh rugine. Dodol beras ya ana ulere kok Mas. Dodol angkringan ya numplek, dodol susu ya mbok ombe dhewe. Ayo, ora bangkrut. Makanya berdagang dengan manusia itu eneng bangke. Eneng rugine. Maka oper daganglah dengan Allah, bertransaksilah dengan Gusti Allah, dijamin lho kowe mesti ya ora ngandel kok nganyelke yo. Dijamin ning Al-Qur'ane ora bakal rugi bati terus ngono ya emoh kok. Ayo, banyak tuh yang ndak mau. Apa itu kasih karo pakekmu tak sedekah mesti jengki lah. Jadi guru ki yo angel-angel gampang. Jare percaya mbek Al-Qur'an, sik baleni meneh Mas Adi. Jare Al-Qur'an ini adalah 100% hak, tidak mungkin ngapusi, tidak mungkin bendani. Allah berfirman, angger kowe sedekah. Wis neng Al-An'am ya sing 161 wae surah sing adu-adu 700 tak teringgal kowe malah mumet ngono. Dikai sing Allah ngendika tak ganti 10 kali lipat. Coba kowe ndek 100 ya mesti mbok tuku rokok. Ayo. Sedekah aku lah. Sedekah rokok benda. Ayo kaya Pak Tiono wani ra kowe. Wah, mesti yo makhluk lepas mangan bakso. Kan gitu, berarti kan enggak percaya nih bahwa kelipatan 10 kali lipat sesuai dengan Al-Qur'an.